Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Begitu juga semoga salawat diiring salam kita selalu tercurah ke halifahan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada Jumat yang terakhir di bulan 2021 ini kita angkat sebagai tema khutbah kita, yaitu menjaga 5 sebelum datang yang 5. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibtanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wasihataka qabla saqami, wa ginaka qabla fakri, wa hayataka qabla mautik, wa faraghuka qabla sugri. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hadis tersebut yang berbunyi Ibtanimu khamsan qabla khamsin, manfaatkan sebaik-baiknya 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Syababaka qabla harami, masa muda sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqami, kondisi sehat sebelum datang jatuh sakit. Yang ketiga, wa ginaka qabla fakri, saat kaya sebelum Anda jatuh miskin. Dan yang keempat, wa hayataka qabla mautik, masa hidup sebelum datang kematian. Dan yang kelima, wa faraghuka qabla sugri, yaitu masa senggang sebelum datang masa sibuk. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Saudara-saudara jemaah salat Jumat rahimakumullah, hadis tersebut diriwayatkan dari Hakim dan Baihaqi dan Ibnu Abbas dengan sanad hasan, dan Imam Ahmad, Abu Nuaim dan Baihaqi meriwayatkannya dari Amr bin Maimun. Yakni hadis tersebut menerangkan 5 kesempatan berharga yang harus kita pergunakan sebelum datangnya 5 kondisi yang membuat kita tidak berdaya atau waktu yang lemah. Yaitu yang pertama, masa muda harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Yaitu kita harus taat ketika kita masih muda dan kuat sebelum datang masa tua yang tentu kondisinya telah menjadi lemah. Dan yang kedua, waktu sehat sebelum jatuh sakit, yaitu kita melakukan amal soleh ketika dalam kondisi sehat sebelum datang sakit yang membuat kita jadi tidak bisa optimal dalam melakukan kesolehan ataupun kebaikan. Dan yang ketiga, waktu kaya sebelum jatuh fakir atau jatuh miskin, yaitu kita melakukan sedekah jariah dengan kelebihan harta dari keperluan yang menjadi kewajiban kita untuk memberi nafkah sebelum datang musibah yang merusak dan menghabiskan harta kita. Jika kita tidak bersedekah dengan hal itu, niscaya kita menjadi orang yang fakir di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, masa hidup sebelum datang kematian, yaitu masa hidup harus kita pergunakan untuk memperbanyak bekal yang bermanfaat setelah kita mati, karena orang yang telah mati itu terputus segala amal kebaikan. Sebelum kita sibuk dengan ketakutan pada hari kiamat, di mana tempat pertamanya adalah di alam kubur. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah tentang menjaga 5 sebelum datangnya yang 5. Jadi yang pertama itu terkhusus bagi anak-anak muda, mari manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Perbanyakkan amal-amal kebaikan, perbanyakkan amal-amal soleh mumpung kita masih muda. Jika kita sudah tua nanti, banyak hal yang tidak dapat kita kerjakan karena kondisi kita sudah lemah. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, waktu sehat sebelum jatuh sakit,
waktu kita dalam keadaan sehat, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan suatu kesalehan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kerjakan amal-amal ibadah kita, dan kita kerjakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masa jatuh sakit kita. Dan yang ketiga, waktu kaya sebelum jatuh miskin. Jadi bagi yang mempunyai harta yang berlebihan, termasuk orang yang kaya, mari perbanyaklah sedekah jariyah, karena itu adalah mengantarkan kita ke alam kubur ataupun alam akhirat, suatu amal yang baik, amal yang tak tertandingi, karena sedekah jariyah adalah suatu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam sudut pandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, masa hidup sebelum datang kematian. Selagi kita masih ada umur di badan kita, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lakukanlah kebaikan-kebaikan, hindari dari kejahatan-kejahatan ataupun kejelekan, karena hal-hal tersebut dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergunakan masa hidup ini, karena kita sama-sama tahu bahwa hidup ini adalah tidak lama, dunia ini adalah sementara. Maka dari itu perbanyaklah berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita suatu nikmat umur ini, nikmat yang berbarakah, nikmat umur yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, yang sekiranya kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, terkhusus melaksanakan kewajiban, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang kelima, waktu senggang sebelum datang kesibukan. Jadi waktu senggang kita mempunyai waktu yang lapang, mari kita usahakan memperbanyak amal ibadah. Kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, bertadarus, dan mengerjakan amal-amal yang lainnya. Semoga waktu yang lapang itu bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, karena Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di tahun 2021. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021 selama ini segala kesalahan, kekhilafan, kejahatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya segala amal-amal baik kita, amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan kita memasuki tahun baru 2022 mungkin dalam hitungan jam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bertambahnya umur kita menjadi umur yang berbarakah, penuh dengan rahmat, hidayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berusaha semoga kita selalu dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untuk lebih banyak dan lebih meningkatkan, dan juga semoga kita dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga untuk lebih banyak dan dapat kita tingkatkan lagi. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله يا الله للجليل الأكبر والمحبة على المخلوقين بالأزهر واغفر شر من كل ذي شر بحولك يا الله وقوتك يا الله بقدرتك الأكبر وبحق اسمك الأعظم الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر